أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Surat Muhammad surat nomor 47 ayat 11 dan 12. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan mampu untuk hidup di dunia ini
dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan senantiasa keberkahan diturunkan Allah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Muhammad ayat 11. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir di dunia, dan sebab orang musyrik ditimpa malapetaka. Orang musyrik tidak mempunyai seorang penolong pun untuk menolak adab yang datang menimpa mereka. Sedangkan orang-orang mukmin mempunyai penolong, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penolong. Mari kita senantiasa sebagai orang beriman, kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melaksanakan ibadah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada kebenaran bahwa yang benar itu benar, dan kita memohon kepada Allah agar kita mampu untuk mengamalkan kebenaran itu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan bahwa yang batil itu batil, dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi kebatilan-kebatilan itu. Karena kedoliman, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan itu dapat menyebabkan manusia menjadi makhluk syarrul bariyah, yaitu makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dekat dengan segala perbuatan yang bisa menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita memperkokoh akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, banyak membaca kisah-kisah yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita tahu kisah-kisah umat-umat yang dahulu. Yang baik kita tiru, yang batil kita tinggalkan. Dan mari kita senantiasa tafaqquh fiddin untuk memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah, didasari dengan ilmu nafi dan amal yang soleh serta ikhlas, dan kita lakukan dengan cara istiqomah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-12. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir di akhirat. Orang yang beriman dan beramal soleh diberi pahala berlipat ganda berupa surga sebagai balasan dari keimanan dan ketaatan mereka. Sedangkan orang-orang yang mengingkari kekuasaan dan keesaan Allah dan mendustakan rasul-rasulnya, terpengaruh oleh kenikmatan hidup di dunia yang hanya bersifat sementara. Mereka tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah menimpa umat-umat dahulu. Mereka diumpamakan seperti hewan yang makan di kandang atau di padang rumput
yang disediakan untuk mereka. Hewan-hewan itu tidak pernah memikirkan apakah makanan yang tersedia untuknya itu masih ada untuk dimakan besok atau semua habis pada hari itu, sehingga tidak ada makanan untuk dimakan lagi. Ayat ini memberi gambaran tentang keadaan dan apa yang dipikirkan orang-orang musyrik. Mereka hanya memikirkan apa yang enak dan dapat memenuhi keinginan hawa nafsu mereka. Mereka tidak mau memikirkan berapa lama yang enak dan keinginan hawa nafsu dapat mereka nikmati dan apa sumber dari keenaan dan kesenangan itu. Apakah mereka dapat terus-menerus menikmatinya? Tidak pernah mereka pikirkan. Mereka juga tidak memikirkan akibat-akibat yang akan mereka alami seandainya mereka tidak mampu merasakan kenikmatan itu lagi. Mereka merasakan kenikmatan memakan sesuatu makanan, tetapi tidak pernah berpikir oleh mereka bahwa Allah telah menganugerahkan lidah kepada mereka untuk merasakan kenikmatan sesuatu yang dimakan. Bagaimana jadinya jika Allah memberi penyakit pada lidah mereka sehingga tidak dapat merasakan sesuatu lagi? Mereka tidak memikirkan sikap dan tindakan yang paling baik yang harus mereka lakukan terhadap sumber kenikmatan itu. Orang-orang yang digambarkan ayat ini tempat kembalinya ialah neraka jahanam. Mereka itulah tempat kembali yang paling layak bagi orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya. Hatinya terkunci, pikirannya terkunci, pandangannya terkunci, telinganya terkunci, karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah al-Islam sehingga bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang masih berdusta, orang-orang yang masih suka mengingkari janji-janjinya, dan orang-orang yang berkhianat atas amanat yang diberikannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taubatan nasuha sebelum dia wafat. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini, anak-anak kita, siswa-siswi kita, seluruh sahabat-sahabat guru dan para wali murid menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah, yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita beserta keluarga besar kita dan umat ini di surga Aden nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 40, surat Ghafir ayat 8 dan ayat 9. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.